Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di rumah masing-masing Allah memanggil kita untuk beribadah pada hari ini. Minggu Paskah yang kedua, 19 April 2020. Kita sekarang memasuki masa Paskah yang kedua. Melalui peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya di minggu yang kedua ini, kita semua diajak terus untuk percaya, membangkitkan harapan masa depan yang lebih baik di tengah krisis ini, serta meyakini pengharapan sepenuhnya kepada Dia yang bangkit sampai kepada Dia yang akan datang kedua kali menjemput kita pula. Marilah kita memasuki ibadah yang kudus di pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 222, bait yang pertama dan kedua, agungkan kuasa namanya. Kebaktian di hari Minggu Paskah kedua ini mari kita alaskan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilakan duduk. Sekarang marilah kita mendengarkan bacaan sabda awal atau introitus yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29, demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda awal atau introitus. Marilah kita kembali bersukacita menyanyikan pujian di dalam Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama, keempat, dan kelima. Mari sembah yang
Saudara-saudara, marilah kita dengan segala kerendahan hati memahami dengan keterbukaan kita di hadapannya, mengakui segala dosa, kekurangan, kelemahan kita. Sabda Tuhan mengingatkan kita sebagaimana ditulis di dalam Injil Matius. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Namun sebelumnya saya memimpin di dalam doa, baiklah jemaat sekalian menyanyikan pujian di dalam kidung jemaat nomor 37B bait yang pertama dan kedua, batu karang yang teguh. Marilah kita satukan hati di dalam doa. Benar ya Tuhan, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada segala usaha dari manusia manapun, dari kami semuanya, yang dapat menggantikan pengampunan yang begitu besar atas segala dosa-dosa kami. Kami menyadari hanya oleh kuasa korban-Mu, kami mengalami pengampunan bagi dosa-dosa kami. Kami tunduk di bawah kaki-Mu di hari ini, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Hanya oleh kuasa darah-Mu lah yang telah dikorbankan di atas kayu salib itu, kami meyakini pengampunan atas dosa-dosa kami, sehingga kami dimampukan untuk hidup baru di dalam kuasa kebangkitan-Mu pula. Kami naikkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat sekalian, kita semua bersyukur karena Tuhan Allah senantiasa berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Maka firman Tuhan yang kita terima ini meneguhkan pengampunannya.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita. Mari kita respon berita anugerah ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 37B bait yang ketiga dan keempat. Saudara-saudara, kini masukilah petunjuk hidup baru berlandaskan firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Demikianlah petunjuk hidup baru. Pengakuan iman rasuli sebagai kehidupan bersama religius yang dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah. Marilah kita meneguhkan dan menegaskan iman gereja sejalan dengan seluruh gereja-gereja Tuhan Yesus di sepanjang segala zaman. Warga jemaat, kami mohon untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai 3. Kidung Jemaat nomor 387 1 sampai 3. Ku heran Allah mau memberi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita masuk dalam persembahan. Sebagai dasar kita memberikan persembahan, firman Tuhan diambilkan dari kitab Mazmur, bab 96, ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita aturkan persembahan kita. Kita barengi dengan Kidung Jemaat nomor 439 ayat yang pertama. Kidung Jemaat nomor 439 ayat yang pertama.
bila topan keras melanda hidupmu. Kita masuk dalam doa. Ya Bapa yang makasih, kami mengucapkan puji syukur atas penyertaan dan berkat-berkat yang telah kami terima hari lepas hari. Pada hari Sahabat ini, kami bersama-sama mengumpulkan persembahan. Oh Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan sucikan, agar dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarilah kami senantiasa mempersembahkan hidup kami agar menjadi persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini hanya kami serahkan dan kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warga jemaat dimohon untuk duduk kembali. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki pemberitaan sabda Tuhan. Kita persiapkan di dalam bacaan surat 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat 3 sampai 9. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 9. Setelah saudara menemukan bacaan ini, biarkan Alkitab tetap terbuka di hadapan saudara dan sekali lagi mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kini kami mau menerima sabda kebenaran-Mu. Kiranya Engkau yang bersabda kepada kami siap untuk menerima, kami siap untuk menerima berkat dari firman yang hendak kami saat ini dengarkan. Pakai hamba-Mu, pakai semua alat-alat yang saat ini untuk memberitakan sabda kebenaran-Mu, sehingga kami semua, mereka semua disucikan oleh kuasa Roh Kudus, dan firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam diri kami. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca di dalam surat 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai 9.
Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan di zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, berbahagialah kita semua yang masih diperkenan oleh Tuhan mendengar sabda Tuhan, terlebih-lebih menerima, menjadikan firman Tuhan itu kekuatan penghiburan dikala kita bergumul untuk sebuah pergumulan yang tidak mudah seperti saat-saat ini. Anggota jemaat, para simpatisan Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Serondol yang saya kasihi, dan para pendengar yang saat ini mungkin mendengarkan siaran ibadah secara live streaming. Sebelum kita lebih jauh membahas firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan ungkapan hati kepada Bapak Ibu Saudara, betapa kerinduan saya untuk berjumpa dengan jemaat-jemaat sekalian, seperti pada waktu-waktu yang lalu. Sudah hampir 1 bulan lamanya kita tidak bersua, kita tidak bertatap muka satu dengan yang lainnya. Musibah ini begitu menyita perhatian kita semuanya. Saya tidak tahu, saudara juga tidak tahu, kapan musibah ini akan berakhir. Saudara-saudara, virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19, yang dahulu kita kenal turunannya dari virus yang namanya SARS ataupun MERS beberapa tahun yang lalu. Kita tahu sebelumnya virus SARS atau MERS itu tidak begitu menyita perhatian dunia seperti sekarang ini. Korban pada waktu itu hanya sekitar 700 orang di dunia karena wabah SARS. Tapi virus corona ini begitu ganas. Sudah ratusan jiwa melayang karena korban virus ini. Virus ini begitu ganas. Bukan hanya memakan korban, tetapi juga menebar ancaman ketakutan di mana-mana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama memprihatinkan keadaan seperti sekarang ini. Setiap kali saya berdoa kepada Tuhan, saya selalu memohon, Tuhan kasihanilah umat-Mu, kasihanilah bangsa ini. Saya melihat ada banyak sekali keadaan yang betul-betul terpukul. Di sekitar kita ada banyak kegiatan-kegiatan yang terhenti. Banyak penjual-penjual tidak bisa menjual barang di tokonya.
Banyak pekerja-pekerja yang dirumahkan karena produksi tidak bisa memproduksi barangnya. Banyak penjual-penjual jasa tidak bisa meraih rezeki seperti keadaan yang normal. Sudah berapa puluh miliar dolar kerugian dunia akibat virus yang ganas ini. Saudara-saudara, tidak terkira apa yang akan ditata kembali oleh pemerintahan kita nanti setelah keadaan ini pulih. Negara-negara barat yang maju di dalam peradaban sekarang terpukul seakan diam. Baik Eropa, mulai dari Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, bahkan Amerika Serikat sebagai negara adidaya seakan-akan tidak berdaya dengan wabah ini. Saudara-saudara, apakah ini Tuhan akan datang? Saya berdoa jangan. Belum Tuhan, saya berharap belum, karena banyak orang yang belum mengenal kebenaran daripadamu. Saudara-saudara, maka marilah kita sebagai bagian dari warga, dari gereja-gereja, saya mengajak kita semuanya. Yang pertama, untuk tetap memiliki pengharapan, untuk tetap memiliki semangat. Yang kedua, apa yang bisa kita wujudkan bersama-sama di tengah-tengah musibah seperti sekarang ini. Saya sungguh bersyukur melihat anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan masih bisa mewujudkan kehidupan yang lebih berarti, lebih bermanfaat bagi sesamanya di tengah musibah ini. Saya berharap di gereja kita pun juga memikirkan untuk langkah-langkah apa yang terbaik di tengah-tengah musibah seperti sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita membahas firman Tuhan, membaca firman Tuhan ini, di tengah-tengah wabah ini tentunya masih ada pertanyaan tersisa kepada kita. Ketika seminggu sudah kita merayakan Paskah bersama, masih adakah sesuatu yang istimewa dari perayaan Paskah itu? Bahkan dari tahun ke tahun kita merayakannya. Apakah istimewanya seperti saat ini kita merayakan Paskah di tengah-tengah wabah? Orang Jawa bilang pagebluk seperti sekarang ini. Apa makna Paskah yang akan kita ambil hikmahnya di tengah-tengah musibah seperti sekarang ini? Saya percaya bahwa pesan Paskah itu akan tetap sama sepanjang masa. Apakah pesan Paskah itu? Bahwa Paskah itu tidak akan menjadi istimewa jikalau pada waktu itu para murid tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Sebaliknya, perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkit itu menjadikan peristiwa Paskah itu bukan sekedar peristiwa biasa, karena disitulah peristiwa kebangkitan menjadi bermakna. Bahkan bagi kita sekarang ini, gereja-gereja Tuhan setelah kesaksian para rasul, gereja pada masa kini hidup berdasarkan iman atas pemberitaan para murid, yaitu Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Tetapi iman itu tidak akan bermakna lewat perjumpaan-perjumpaan yang biasa. Iman itu menjadi lebih bermakna ketika ada perjumpaan pribadi melalui kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara, kita ingat peristiwa 1 minggu setelah peristiwa Paskah, bagaimana di dalam ketakutan, di dalam kecemasan para murid mengunci ruangan secara rapat-rapat. Tidak tahu harus apa yang dilakukan oleh mereka, tetapi kuasa kebangkitan itu menembus tembok yang rapat, pintu yang terkunci. Seakan-akan
Yesus yang bangkit itu ingin mengkonsolidasikan murid-murid yang tercerai-berai, dan dia mengatakan, ini aku masih ada, aku masih hidup. Saya berharap jemaat-jemaat yang tengah bergumul di tengah wabah COVID-19 ini tetap sama mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sebagaimana perjumpaan Tuhan Yesus yang bangkit adalah sebuah perjumpaan yang mengubah hidup dan kehidupan para murid pada saat itu. Marilah kita bersama-sama memiliki kerinduan yang sama untuk sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Kristus itu sebagaimana diungkapkan oleh Petrus, salah seorang rasul yang menjadi kebangkitan Yesus, saksi kebangkitan Yesus Kristus. Dia menyatakan ungkapan imannya kepada jemaat-jemaat yang sedang berada dalam kondisi terpuruk pada saat itu di dalam surat 1 Petrus. Jemaat-jemaat yang menjadi alamat surat Petrus itu mengalami masa-masa yang berat, ada persekusi, ada penganiayaan yang mereka alami sebagai akibat mereka tetap mempertahankan kekristenannya. Saudara-saudara, itu sebabnya ketika memulai suratnya ada salam pembuka, layaknya orang memulai surat, menulis surat dengan salam pembuka. Tetapi salam pembuka dalam surat Petrus ini bukan sekedar ucapan formalitas, bukan sekedar ucapan basa-basi, layaknya kata pembuka dalam sebuah surat atau dalam sebuah pembukaan pidato. Kata-kata pembuka ini sungguh merupakan kalimat yang bermakna karena sapaan yang hidup yang menunjuk kepada pengalaman iman jemaat-jemaat saat itu. Saudara-saudara, di sini penulis surat Petrus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa dia mengucap syukur kepada Tuhan? Karena iman jemaat yang luar biasa. Iman jemaat yang telah dianugerahkan kepada mereka saat itu. Mereka memiliki karunia untuk lahir baru dan memiliki kehidupan yang baru. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 3 tadi, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara, hidup baru, kelahiran baru yang bagaimana di sini? Bukan kelahiran baru atas sakramen baptis yang pasti sudah mereka terima, menjadi tanda-tanda hidup baru pada waktu itu. Hidup baru itu ada ketika diliputi oleh suatu pengharapan yang besar akan hidup yang akan datang. Hidup yang tidak binasa, hidup yang tidak dapat cemar, dan hidup yang tidak dapat layu. Saya percaya tentu Petrus sebagai penulis surat ini sangat paham berdasarkan pengalaman imannya untuk menegaskan keunggulan hidup yang akan datang itu. Saudara-saudara, saya percaya ini pun juga menjadi pengertian di dalam kehidupan kita bersama-sama betapa bermaknanya pengharapan akan masa yang kekal, melebihi pergumulan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dari manakah datangnya pengharapan itu? Tentu dari iman akan kebangkitan Yesus Kristus. Karena iman ini adalah sebuah kekuatan Allah yang memelihara jemaat di tengah-tengah tantangan yang sedang mereka hadapi. Iman inilah yang membuat mereka terus mengasihi Yesus yang bangkit itu, percaya kepadanya walaupun mereka tidak pernah melihatnya. Mengapa? Karena di dalam Kristus mereka telah mencapai tujuan imannya, yakni keselamatan jiwanya. Saudara-saudara, kita bergumul dengan keselamatan hidup kita di dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas,
Apa gunanya engkau mempertahankan seluruh isi dunia ini, bahkan dirimu, kalau engkau akan kehilangan nyawamu? Tuhan Yesus yang terlebih dahulu memperhatikan keselamatan jiwa kita. Di dalam Kristus Yesus mereka telah lahir dalam suatu kehidupan yang baru dan mendapatkan pengharapan yang baru. Itulah sebabnya penulis surat Petrus ini mendorong mereka, jemaat-jemaat, agar teguh bertahan di dalam pengharapan iman ini. Bahkan tetap harus bersuka cita. Memang mereka sekarang mengalami banyak pencobaan, tetapi hal itu hanyalah untuk menguji kemurnian iman mereka. Pencobaan di dunia ini singkat saja, tetapi puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari penampakan Yesus itu akan kekal dan abadi. Dalam Yesus kita mendapat pengharapan iman yang baru. Kiranya ini memberi semangat kepada kita semua. Apakah saudara memiliki pengharapan? Saudara memiliki keyakinan ini? Apakah pengharapan ini juga menjadi kekuatan kita di tengah-tengah segala tantangan? Biarlah iman Paskah ini menjadi pengalaman baru, pengalaman para murid yang memberi makna yang sungguh berharga di tengah wabah saat ini. Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dan pengharapan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang kami terima saat ini sungguh-sungguh meneguhkan kepada kami tentang harapan yang tidak pernah ada gantinya dengan pengharapan di dunia ini. Di dunia ini kami banyak mengalami cobaan, mengalami derita, musibah yang kami alami sungguh menyita perhatian, menyita energi. Tetapi semuanya itu membawa hikmah kepada kami bahwa Engkau yang berkuasa untuk mengatasi kehidupan ini. Di dalam doa-doa syafaat kami menyapa untuk seluruh keberadaan jemaat-Mu saat ini. Kiranya mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan itu kokoh dan teguh. Pengharapan itu menjadi sauh yang kuat dan aman bagi jiwa mereka. Ada di antara mereka yang bergumul akan sakitnya. Tuhan sumber pengharapan itu melawat mereka, memulihkan kesehatannya, menghibur dikala mereka mengalami sakit. Mereka yang terpukul oleh keadaan, janganlah kiranya Tuhan sendiri tinggalkan mereka. Anak-anak-Mu saat ini yang terus memiliki semangat untuk terus berharap, mereka yang belajar di rumah-rumah, mereka yang bekerja secara mandiri. Oh Tuhan, kiranya sumber kekuatan menyertai mereka. Kami pun berdoa supaya pelayanan-pelayanan yang ada selama masa-masa ini pun juga tidak terkendala oleh karena wabah ini. Justru semuanya ini memurnikan iman jemaat-jemaat untuk terus menggumuli sabda Tuhan, untuk terus rindu diberkati oleh kekuatan firman Tuhan. Juga pelayan-pelayan Tuhan terus memberkati. Kami bersyukur untuk ibadah yang berlangsung saat ini. Tuhan menolong untuk proses edit, proses rekaman ini, sehingga sampai nanti ditampilkan di dalam tayangan live streaming. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami tetap membawa bangsa ini ke dalam keselamatan-Mu. Kasihanilah bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memulihkan bangsa ini dari krisis yang berkepanjangan seperti saat-saat ini. Kami hanya bisa memohon, kami meyakini tidak ada peristiwa, bahkan musibah pun yang lepas dari tuntunan dan rancangan-Mu. Kami memohon supaya Engkau memberikan kekuatan kepada bangsa ini, kesatuan kebersamaan kami. Terima kasih Tuhan, segala seru doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat sekalian, mari kita respon firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 427, bait yang pertama dan kedua. Saudara-saudariku sekalian, dengan ini perayaan karya penyelamatan Allah melalui kebangkitannya di dalam ibadah dinyatakan sudah selesai. Di rumah masing-masing tetaplah membawa kuasa kebangkitan Kristus itu dan hidup di dalam keseharian kita untuk menjadi saksi kebangkitannya, menjalankan perutusan kita bersama-sama di tengah dunia ini. Marilah bangkit berdiri bersama-sama, terimalah berkat Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Amin. Kita akhiri ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat
422 bait yang pertama dan kedua, Yesus berpesan,